Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aprianti dengan NPM 211910801046 asal kampus Universitas Islam Riau. Untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pengantar elektronika, saya akan menjelaskan beberapa teori atau aplikasi elektronika di bidang industri hulu migas atau eksplorasi dan eksploitasi. Seperti yang kita ketahui bahwa produksi minyak di Indonesia terus menurun dan penemuan eksplorasi tidak signifikan. Di lain pihak, sebagian besar lapangan migas di Indonesia merupakan lapangan tua yang sudah optimal pengurasannya secara primer dan seharusnya masuk ke tahap produksi sekunder maupun tersier. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi adalah dengan teknologi Enhanced Oil Recovery, yaitu teknologi untuk meningkatkan produksi minyak yang tidak dapat diproduksikan secara primer maupun sekunder. Electric Enhanced Oil Recovery atau EEOR yaitu mengalirkan arus listrik searah atau direct current melalui reservoir dari suatu titik yang energi potensialnya lebih tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah atau anoda katoda antara sumur satu dengan sumur lainnya. Karena teknologi ini menggunakan arus listrik, maka disebut sebagai Electric Enhanced Oil Recovery atau EEOR. Namun, dalam tulisan ini menggunakan istilah EEOR karena sesuai dengan kaidah keteknikan reservoir dan produksi migas, yaitu Enhanced Oil Recovery atau EOR merupakan pengurasan secara tersier, yaitu produksi minyak yang tidak bisa diproduksikan secara primer maupun sekunder. EOR adalah salah satu cara untuk meningkatkan cadangan minyak dengan menguras volume minyak yang sebelumnya tidak dapat diproduksikan. Secara umum, kegiatan eksploitasi terbagi menjadi 3 fase, yakni primer, sekunder, dan tersier. Fase primer adalah fase di mana lapangan baru dikembangkan saat produksi mulai turun sejalan dengan penurunan tekanan. Kegiatan eksploitasi masuk ke fase sekunder. Nah, pada fase ini injeksi air atau gas dilakukan untuk memberikan tambahan energi ke dalam reservoir dan mendorong minyak mengalir ke sumur-sumur produksi. Setelah fase sekunder, kegiatan eksploitasi masuk ke fase tersier. Biasanya pada fase ini EOR diterapkan. Untuk kasus tertentu, kegiatan EOR dapat langsung diterapkan tanpa melalui fase primer ataupun sekunder. Misalnya, lapangan duri yang memiliki kandungan minyak yang sangat kental, yang dikenal sebagai duri steam-put atau DSF. Ada beberapa metode EOR, yakni thermal, gas miscible, dan chemical flooding. Metode thermal dan gas miscible flooding dipilih untuk mengubah karakteristik fluida, sedangkan chemical flooding dapat mengubah karakteristik fluida dan reservoir. Thermal flooding membuat minyak yang kental menjadi lebih encer. Miscible gas flooding atau CO2 yang bila tercampur di larutan minyak pada kondisi tertentu akan mengubah karakteristik minyak, sehingga densitasnya turun dan mudah dialirkan ke sumur-sumur produksi. Selain itu, EOR juga bisa dilakukan dengan menginjeksikan bahan kimia. Ada 2 jenis bahan kimia yang digunakan. Pertama yaitu surfaktan yang bisa melepaskan minyak yang menempel pada batuan. Kedua, polimer yang berfungsi membuat air menjadi lebih kental, sehingga bisa mendorong minyak ke sumur produksi dengan lebih baik. Persiapan EOR memerlukan waktu yang cukup lama karena kegiatan ini melibatkan kapital yang sangat besar, sehingga perlu upaya-upaya untuk memitigasi resiko. Persiapan dimulai dengan studi karakteristik fluida, batuan, dan kinerja reservoir serta menentukan metode EOR apa yang cocok untuk digunakan.
Apabila metode yang dipilih menggunakan bahan kimia yang belum terbukti akan bekerja seperti yang diharapkan, perlu dilakukan field trial untuk melihat bagaimana kinerja bahan kimia yang digunakan. Luasan yang digunakan field trial tergolong kecil dengan jarak antara sumber injeksi dan produksi sekitar 100 meter. Apabila hasil field trial menunjukkan bahan kimia yang digunakan bisa bekerja, proses IOR berlanjut pada pilot project. Hasil pilot project digunakan untuk menentukan apakah pengembangan lapangan dengan metode IOR komersial atau tidak. Mengacu pada kegiatan chemical IOR yang saat ini sedang dilakukan di lapangan Kaji dan Minas, total waktu diperlukan untuk sampai pada tahap pilot saja lebih dari 10 tahun. Lapangan Duri dengan steam flood, total waktu dari persiapan hingga pengembangan selama 19 tahun. Adapun konsep dasar Electrical Enhanced Oil Recovery atau EEOR, yaitu mengalirkan arus DC ke dalam reservoir yang mengandung hidrokarbon. Akan terjadi reaksi elektrokimia di samping mengakibatkan menurunnya tegangan antar muka minyak air atau interfacial tension dan menurunnya viskositas minyak. Dan pada akhirnya akan meningkatkan mobilitas dan produksi minyak. Mekanisme utama penurunan interfacial tension disebabkan oleh adanya reaksi elektrolisis air formasi atau hidroksil ion OH- dalam impurities minyak atau carboxylic acid. Hal ini analog sebagai fungsi surfaktan. Reaksi elektrokimia juga dapat memecahkan atau cracking suatu molekuler minyak menjadi komponen lebih ringan dan viskositas lebih rendah. Akibatnya, fraksi minyak mentah termasuk saturate, aromatic, resin, dan aspal atau sarah akan terpengaruh. Karena kadar aspal dan resin dari minyak dalam reservoir berkurang dan kandungan aromatik meningkat, maka viskositas minyak berkurang. Semakin rendah viskositas minyak, akan semakin mudah mengalir dan diproduksi. Uji coba IOR dilakukan dengan menggunakan dua sumur, yaitu satu sumur mati sebagai sumur anoda sekaligus berfungsi sebagai injektor, dan satu sumur lainnya yaitu berfungsi sebagai sumur katoda sekaligus sebagai sumur produksi. Agar arus listrik bisa mengalir menuju sumur produksi, maka pada saat pemilihan sumur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan listrik antara 380 sampai 480 volt, 50 sampai 60 Hz dan 16 ampere. Yang kedua, minimal tersedia dua sumur dengan kondisi salah satu sumurnya merupakan sumur produksi minyak dan diperkirakan masih terdapat sisa cadangan minyaknya. Yang ketiga, kondisi geologi antara kedua calon sumur antara lain lapisan reservoir menerus, tidak ada perubahan spesis maupun patahan. Yang keempat, kedudukan perforasi kedua sumur berada pada reservoir yang sama. Lalu, jarak ideal subsurface antara sumber injeksi dan produksi antara 200 sampai 350 meter. Dan data produksi sumuran dan data profile sumur untuk mengetahui kedudukan selubung atau casing yang akan berfungsi sebagai penghantar arus ke zona perforasi. Lalu disepakati selama uji coba teknologi tidak ada pekerjaan stimulasi lainnya, workover maupun pergantian atau perubahan setting, depth, dan parameter pemompaan kecuali ada situasi yang diakibatkan oleh teknologi IOR. Kesimpulannya, pada Electric Enhanced Oil Recovery atau EEOR yaitu mengalirkan arus listrik searah atau direct current melalui reservoir sumur XX ke sumur produksi YY yang diaplikasikan di lapangan SPI dapat meningkatkan produksi minyak dari 6,5 hingga 61 barel per hari, menurunkan kadar air atau water cut dari 90 sampai 65%,
menurunkan specific gravity dari 0,89 sampai 0,82 dan meningkatkan derajat API minyak dari 31 sampai 42. Selain dapat meningkatkan faktor perolehan minyak atau recovery factor dari suatu cadangan migas, juga ramah lingkungan karena tidak ada material air maupun kimia yang masuk ke dalam reservoir. Peralatannya sederhana dan tidak membutuhkan investasi yang besar. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.